Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat, dilimpahkan rezeki yang barokah dan halal, juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Yang paling penting, jangan lupa bahagia bersama keluarga tercinta. Di sini saya akan membuat keripik rebon dengan menggunakan cetakan garpu. Dan di sini bahan-bahannya sangatlah simpel, mudah, praktis. Terdiri dari bawang putih, ketumbar yang kita haluskan ya. Di sini saya ulek dengan sedikit garam. Kita menguleknya sampai halus ya. Keripik ini sangatlah enak, wangi tentunya dari udang rebon. Teman-teman silakan mencoba, dan ini tuh keripiknya kriuk ya, crispy. Bisa dijadikan sebagai cemilan maupun pendamping untuk makan bakso, makan soto, atau makan nasi. Dan ini sudah halus dan bisa kita kumpulkan menjadi satu. Lalu kita sisihkan. Di sini saya siapkan wadah bersih, ini mangkok, dan saya masukkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan. Sedikit cerita, dulu itu ketika saya nyampe Kuwait sekitar tahun 2006, untuk makanan ya, produk-produk dari Indonesia itu bisa dibilang nggak ada. Ada satu toko Indonesia tapi itu nggak lengkap ya, jual barang-barang dari Indonesia. Dan suami saya itu kan orang Sunda, seneng banget dengan kerupuk. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, di sini bahan-bahan yang sudah kita haluskan tadi ada bawang putih, ketumbar, dan sedikit garam. Kita masukkan ke dalam adonan tepung. Lalu di sini saya sudah saring cuci bersih udang rebon sebanyak 1,5 sendok makan, dan saya peres airnya. Kita masukkan juga ke dalam adonan tepung. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan muncung tepung beras. Dan kita tambahkan sedikit air. Kita menambahkan air itu sedikit demi sedikit ya. Lalu kita aduk rata. Dan di sini saya masukkan sedikit garam. Karena udang rebon sudah ada garam ya, jangan dimasukkan banyak-banyak garamnya. Dan tadi itu saya masukkan sedikit penyedap ya. Kita aduk rata kembali. Di sini saya itu lebih nyaman kalau menguleninya pakai tangan. Dan ini saya mau ulenin pakai tangan, dan tangan saya itu sudah saya cuci bersih ya dengan menggunakan sabun. Jadi teman-teman pastikan kalau untuk menyentuh bahan makanan apapun yang seperti menguleni ini harus dipastikan tangannya bersih. Dan kita aduk, kita uleni, nggak perlu sampai rata banget, yang penting menyatu aja. Walaupun masih ada tepung-tepung ya di adonan itu, nggak apa-apa, nggak usah diaduk sampai rata. Kembali ke cerita tadi, tahun 2006 itu saya nyampe Kuwait dan susah sekali mencari barang-barang produk dari Indonesia. Dan ini saya tambahkan minyak 1 sendok makan supaya adonan tepung ini nggak lengket ya. Dan kita lanjutkan mengaduknya. Dan kebetulan suami saya itu bukan kebetulan ya, dan suami saya itu kan orang Sunda, jadi kalau mau makan apa-apa itu kalau nggak ada kerupuk, suami saya itu nggak bisa dan kurang lahap makannya. Jadi saya berkreasi sendiri di dapur, dan itu pun dibantu dengan suami ya. Jadi dari tepung terigu saya olah seperti ini. Pada saat itu saya membawa banyak barang-barang dari Indonesia ya, seperti udang rebon, ikan teri, bumbu penyedap seperti itu. Dan akhirnya saya bikinlah keripik udang rebon seperti ini. Dan untuk cetakannya pada saat itu saya belum ada mesin penggiling itu ya, yang untuk spaghetti atau bikin keripik itu.
dan saya juga nggak punya rolling pinnya, itunya ya Kak, wood rollingnya. Jadi saya hanya menggunakan tangan waktu itu mencetaknya. Dan seiring waktu berjalan, saya memakai garpu ya untuk cetakannya, untuk mendapatkan shape-nya sebenarnya sih. Dan seperti ini ya, dirasa cukup. Abaikan saja adonan tepung yang belum rata, itu enggak apa-apa. Dan ini siap untuk dicetak ya dengan menggunakan garpu. Di sini saya memasukkan minyak goreng ke dalam wajan ya penggorengan, dan saya panaskan. Sambil menunggu minyaknya panas, kita akan mencetak adonan ya untuk keripik udang rebonnya. Kita ambil secubit adonannya, lalu kita pipihkan di garpu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lepaskan, dan itu kelihatan shape-nya ya, ada garis-garisnya, line-nya. Kita lepaskan mau dari atas, mau dari bawah, atau sisi kanan dan kiri, nggak masalah. Nggak ada ketentuannya ya. Dan kita lanjutkan mencetaknya sampai adonan habis. Teman-teman juga bisa, nggak harus menunggu sampai adonan habis dicetak seperti ini. Misalkan sudah dapat satu piring seperti ini, kita menggoreng sambil menunggu keripiknya digoreng, kita lanjutkan membuat cetakan adonan seperti ini. Keripik udang rebon sangatlah praktis ya. Keripik udang rebon ini sangatlah praktis, simple dari segi bahan maupun cara membuatnya. Jadi di waktu kapanpun dan dimanapun bisa kita membikinnya. Ibaratnya di rumah ya, dimanapun itu di rumah. Misalkan kita lagi duduk santai di ruang tamu, atau di dapur, atau sambil nonton drakor. Karena zaman dulu itu 2006 saya punya channel TV KBS, itu channelnya Korea. Ya Allah mams, teman-teman, itu semua drama semua ya, filmnya. Saya itu senang banget dulu, dan menghabiskan waktu saya itu dengan drama Korea. Dan itu dari pagi sampai pagi lagi nonstop, itu dramanya berseri-seri gitu. Dan ini dia penampakannya, satu piring sudah selesai. Itu kelihatan shape-nya ya, line-nya. Sebenarnya bisa aja kalau teman-teman gak cetak dengan garpu, bisa aja dicetak dengan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol. Tapi hasilnya plain ya, rata, gak ada shape, gak ada garisnya. Dan minyaknya ini sudah panas, kita masukkan satu demi satu ya. Dan ini tampak ngeriung ya, tampak menyatu, padahal ini tuh nggak lengket, nggak menyatu satu sama lain. Jadi nanti akan keripiknya itu akan mengapung dengan sendirinya, tuh kelihatan ya, mengapung dengan sendirinya, dan akan memisah juga dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita lihat ini lengket satu dengan lain, nggak usah khawatir. Dan ini tuh nggak pakai telur, nggak pakai baking powder atau baking soda, nggak pakai bahan apa-apa, cuma 3 bahan tadi, yaitu bawang putih, ketumbar, sedikit garam. Nah, ini sudah tampak ya, sudah tampak mengapung semua, mengambang di minyak, dan nggak lengket kan sama sekali. Tuh teman-teman bisa lihat. Ini kita lanjutkan memasaknya sampai keripik udang rebon kita matang sempurna dan berubah warna menjadi coklat ya. Dan ini kita aduk-aduk supaya setiap permukaannya matang merata. Nah, ini udah mulai tampak kuningan, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja menggorengnya. Di sini saya menggunakan api cenderung besar ya.
Kalau misalnya ketika kita masak keripiknya itu cepet banget berubah warnanya, kita kecilkan aja apinya, nggak apa-apa. Tapi di sini saya menggunakan api cenderung besar dan saya nggak tinggal ya, saya aduk-aduk aja. Nah ini tuh udah mulai kecoklatan. Sebenarnya ini kecoklatan ya warnanya, saya nggak tahu ketika di record itu warnanya coklat muda, padahal nanti jadinya itu lebih coklat daripada ini. Nah ini kita angkat, kita saring dan kita sisihkan seperti ini ya, tapi shape-nya nggak kelihatan jelas banget, nanti akan tampak jelas garis-garis shape-nya itu. Nah ini sudah matang, sudah saya taruh di toples juga, tuh kelihatan ya garisnya. Sebenarnya garis-garis ini saya buat untuk memberi kesan sedikit manis aja gitu, walaupun nggak manis-manis amat ya, tapi rasanya Masya Allah enak banget. Dan ini mau saya coba patahkan untuk memperlihatkan kekriukannya ya, kekrispiannya. Dan inilah dia keripik udang rebon dengan menggunakan cetakan garpu. Ini sangatlah enak, mudah, gampang dari segi bahan maupun cara membuatnya. Dan rasanya juga kriuk, bisa sebagai cemilan maupun untuk pendamping makan bakso, makan soto, dan makan nasi. Selamat mencoba teman-teman, semoga berkenan.